Selamat datang di iShop Channel. Pada video ini kita akan belajar tentang baris dan kolom yang ada pada Microsoft Excel. Kita akan belajar navigasi yang bisa kita lakukan pada Microsoft Excel ini. Yang pertama adalah baris dan kolom. Jadi ini disebut dengan baris. Baris adalah bagian yang melintang secara horizontal pada Microsoft Excel. Baris ditandai oleh huruf 1, 2, dan 3 sampai seterusnya. Kemudian kolom adalah bagian atau deretan sel yang melintang secara vertikal. Kolom itu ditandai oleh huruf alfabetik dari A, B, C sampai seterusnya. Jumlah baris dalam Microsoft Excel, kebetulan saya menggunakan Microsoft Excel versi 2010, ada 1.048.576 baris, sedangkan untuk jumlah kolom sebanyak 16.384 kolom. 10. Kemudian untuk memilih baris dan kolom, itu hal yang sangat gampang kita lakukan. Untuk memilih satu baris, cukup dengan mengklik di atas nomor dari baris tersebut. Begitu juga dengan kolom, kita bisa memilih A, B, C, D, atau F, dan seterusnya. Jadi untuk memilih baris dan kolom, kita tinggal mengklik header dari baris atau kolom itu sendiri. Untuk menseleksi, jika kita ingin memilih lebih dari satu baris, kita dapat melakukan klik kemudian drag ya, sesuai dengan jumlah baris yang kita inginkan. Contoh, kita akan menseleksi baris 3 sampai 10. Maka bisa kita lakukan dengan cara mengklik dan tahan baris ketiga, kemudian kita drag ya, sampai ke baris 10. Nah, itu cara untuk menseleksi baris lebih dari satu yang berdampingan. Begitu juga dengan kolom. Jika kita memilih kolom B hingga kolom F, maka kita klik kolom B, lakukan drag ke kolom F, kemudian kita lepas. Maka kita bisa menyeleksi kolom dari B sampai Z. Nah, bagaimana jika kita ingin menseleksi kolom atau baris lebih dari satu namun tidak berdampingan? Oke, sebagai contoh, kita akan menseleksi atau memilih baris nomor 2, kemudian baris nomor 4, dan baris nomor 6. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kombinasi keyboard. Dengan menekan keyboard. Jadi kita klik dulu baris nomor 2, tekan tombol kontrol pada keyboard, kemudian klik baris 4. Kita bisa menseleksi baris 2 dan 4. Kemudian kita tekan lagi tombol kontrol, kemudian kita klik baris 6. Nah, dan seterusnya. Begitu juga dengan kolom. B, tekan kontrol, kemudian pilih E, misalnya. Tekan kontrol lagi, kita pilih G. Oke, itu cara yang bisa kita lakukan untuk memilih atau menseleksi baris atau kolom lebih dari satu yang tidak berdampingan. Kemudian berikutnya kita akan merubah lebar atau tinggi baris atau kolom. Pertama untuk baris dahulu ya. Untuk merubah tinggi baris, hal yang paling gampang bisa kita lakukan adalah membawa kursor ke batas antara baris. Contoh, jika kita ingin meninggikan ukuran baris 1, maka kita harus membawa kursor ke batas baris 1 dan 2. Nah, contoh seperti ini. Sampai kursor berubah seperti itu. Lalu kita klik, lakukan drag. Nah, begitu juga dengan kolom. Jika contohnya kita ingin mengubah lebar dari kolom C, ya, kita harus membawa kursor ke bagian pinggir kolom sampai kursornya berubah, kemudian kita klik, tahan, geser, kemudian lepaskan. Oke. Itu jika ingin memperbesar. Memperkecil juga seperti itu. Hal ini sangat mudah bisa dilakukan. Cara lain adalah kita bisa melakukan klik kanan pada header kolom atau tabel. Klik kanan, kemudian kita pilih kolom width. Di sini kita masukkan nilainya. Nah, dengan
pada saat ini lebar kolom 3, kita bisa masukkan misalnya 10. Tekan OK. Nah, otomatis lebar dari kolom Excel akan berubah sesuai dengan ukuran yang kita masukkan tadi. Begitu juga dengan baris. Baik, nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin merubah lebar atau tinggi baris sekaligus, bukan satu-satu. Hal itu gampang kita lakukan, yaitu dengan cara menseleksi. Kita memilih, misalnya kita akan mengubah kolom A sampai Z, sampai F. Kita akan mengubah lebar dari kolom tersebut. Kita tinggal seleksi saja menggunakan mouse, kemudian kita lakukan, kita bawa kursor ke salah satu tepi kolom, kemudian sampai kursornya berubah, kemudian kita klik dan geser. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata semua kolom yang kita seleksi mempunyai ukuran yang sama sesuai dengan lebar kolom yang kita buat tadi. Begitu juga dengan baris. Ya. Untuk merubah ukuran lebih dari satu baris, kita bisa melakukan seleksi beberapa baris, kemudian lakukan perubahan ukuran. Sehingga praktis. Nah, bagaimana jika kita menseleksi lebih dari satu kolom yang tidak berdampingan? Apa yang terjadi? Oke, contoh, saya milih kolom B, D, H, dan J. Oke, kolom-kolom tersebut mempunyai ukuran yang berbeda. Nah, jika kita ingin mengubah ukurannya, coba kita ubah salah satu, kita drag, kemudian lepas. Oh, ternyata kolom-kolom yang kita pilih mempunyai ukuran yang sama, sehingga walaupun kolom yang kita pilih tidak saling berdampingan, jika kita melakukan perubahan, maka akan memiliki ukuran yang sama. Nah, baik, kita sudah sampai pada bagaimana merubah ukuran baris dan kolom, baik satu persatu ataupun sekalian. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menambahkan baris atau kolom. Untuk menambah baris atau menyisipkan baris atau kolom sangat mudah bisa kita lakukan, yaitu dengan cara mengklik header dari kolom atau baris, kemudian kita klik tombol insert. Oke, maka akan ditambahkan satu baris di depan data ini. Ya, jadi data nomor tadinya ada di kolom E, karena kita tambahkan satu baris kosong di dalamnya, maka data nomor akan pindah ke kolom E. Nah, begitu juga kalau misalnya kita menambahkan kolom di antara E dan F, maka akan disisipkan satu kolom kosong di antara kolom tersebut. Begitu juga dengan baris. Klik kanan di bagian header baris, kemudian insert. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin menambahkan lebih dari satu baris? Oke. Tentu bisa kita lakukan dengan cara, saya hapus dulu, ya, kita coba hapus dulu. Bisa kita tambahkan dengan satu persatu, ya, klik kanan insert, kemudian insert lagi, kemudian insert lagi. Itu adalah menambahkan 3 baris, ya, dengan cara menambahkan 3 kolom dengan cara menambahkan kolom satu persatu. Namun ada cara yang lebih praktis, yaitu kita menseleksi 3 kolom yang ada di depan, kemudian kita klik kanan, kita pilih insert, maka otomatis Microsoft Excel akan menambahkan sejumlah kolom yang kita seleksi. Begitu pula jika kita ingin menambahkan atau menyisipkan baris lebih dari satu. Contoh, nah, saya memilih 4 baris, kemudian klik kanan di bagian header, kemudian pilih insert. Nah, kita perhatikan apa yang terjadi. Maka akan ditambahkan 4 baris sesuai dengan jumlah baris yang kita seleksi.
Oke, hal yang terakhir yang akan dibicarakan adalah isi dari menu pop-up jika kita mengklik header dari kolom atau baris. Ya, nah, bisa kita lihat, nah, pertama ada cut. Cut ini kita gunakan untuk memotong. Ya. Kemudian jika baris kita cut, kemudian kita paste, maka baris tersebut akan dipindahkan ke tujuan tempat kita melakukan paste, ya, paste. Kemudian copy, ini untuk menduplikasi baris. Kemudian paste spesial, nanti akan kita bahas selanjutnya. Insert, untuk menyisipkan atau menambahkan kolom atau baris. Oh ya, delete. Ya. Delete, ini kita gunakan untuk menghapus baris. Kemudian clear content, coba kita perhatikan. Delete, menghapus baris. Bagaimana kalau misalnya kita menghapus kolom? Bagaimana kalau misalnya kita ingin menghapus kolom lebih dari satu? Kita seleksi kolom lebih dari satu, kemudian kita klik kanan delete. Otomatis kolom yang kita seleksi akan terhapus. Kemudian ada clear content. Nah, clear content ini sesuai dengan bahasanya, itu kita mengosongkan isi dari kolom atau baris yang kita seleksi. Coba kita tes, kita pilih clear content. Nah, maka semua data yang ada pada kolom tersebut akan dihapus kecuali format. Kemudian ada format cell, akan kita belajar nanti lebih lanjut di bahasan lain. Kemudian kolom width, tadi sudah kita bahas. Kemudian ada hide. Hide ini adalah menu yang kita gunakan untuk menyembunyikan kolom. Ya. Kita bisa klik hide jika kita ingin menyembunyikan kolom tadi. Jadi di sini ada A, B, C, D, E, F, G. H-nya tidak terlihat karena kolom ini memang kita sembunyikan. Kemudian bagaimana caranya jika kita ingin menampilkan kembali, maka kita bisa melakukan unhide. Caranya itu memblok, ya, menseleksi kolom yang ada di samping-sampingnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih unhide. Nah, maka kolom yang tadi kita hide akan muncul kembali. Baiklah teman-teman sekalian, itulah hal-hal yang dapat saya bahas mengenai barisan kolom yang ada pada Microsoft Excel dan navigasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada diskusi atau pertanyaan, silahkan sampaikan di bagian komentar. Terima kasih.